Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur bilanya. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Wa ba'du. Hadirin kiram, Romo Muhammad Muhammad Nasir selaku pengasuh, ketua dan bina Yayasan Yayasan Nafsul Takin, yang kami hormati Bapak Abdul Rahim SPD MPD, pengawas bina madrasah kita, serta segenap dewan guru yang hadir pada pertemuan pagi hari ini yang kami banggakan. Marilah kita semuanya selalu menjadikan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas kesempatan, kesehatan, nikmat yang luar biasa dari Allah, utamanya dalam nikmat iman Islam. Kita syukuri bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita wujudkan pada hari ini, kita semuanya bisa bersatu, berkumpul untuk memikirkan madrasah kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang dengan madrasah ini? Orang lain mungkin sekilas-sekilas, tapi kita yang full, yang totalitas untuk memikirkan madrasah kita ke depan. Semuanya nikmat itu kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat, ta'zim, keselamatan, kesejahteraan untuk baginda Rasul, untuk sahabat-sahabatnya, tabi-tabi ulama, dan juga ke semuanya, umatnya, kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir, bisa menghadiri undangan kami terkait dengan penyusunan program kerja madrasah. Jadi kemarin ketika kita buat banner untuk dokumentasi untuk acara ini, saya koordinasi dengan Bapak Pengawas. Kalau biasanya review kurikulum sesuai dengan undangan begitu, tapi oleh Bapak Pengawas untuk tahun ini karena menghadapi tahun pelajaran baru itu tidak hanya kurikulum saja yang perlu direview, atau tidak hanya kurikulum saja yang perlu kita bahas, tapi banyak hal yang kita bahas. Jadi banner kita itu ya, untuk dokumentasi itu adalah penyusunan program kerja. Salah satu itemnya itu adalah terkait dengan kurikulum. Terima kasih pada Bapak Pengawas atas bimbingannya, kehadirannya, dan juga nanti untuk mohon dalam acara ini untuk membimbing kita terkait dengan segala sesuatu regulasi yang akan diterapkan di tahun pelajaran 2024 dan 2025. Jadi kita perlu bimbingan terus gitu ya dari Bapak Pengawas. Yang benar pengawas itu selalu mengupdate informasi regulasi yang ada di Kementerian Agama. Terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru. Jadi untuk Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini gitu ya, saya yakin punya komitmen yang tinggi untuk memajukan madrasah kita.
Bapak Ibu guru yang belum hadir ya tetap kita harapkan untuk partisipasinya suatu saat gitu ya bisa hadir dalam acara rapat-rapat. Jadi rapat-rapat gitu ya, apalagi dihadiri oleh pengawas itu sangat kita kita perhatikan. Jadi kita memerlukan informasi yang semuanya itu adalah untuk kemajuan madrasah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan dibimbing atau paparan dulu dari Bapak pengawas kita, Bapak Rokim. Nanti kami persilakan Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang terbaru terkait dengan regulasi yang ada, terkait dengan kemadrasahan, dan juga nanti akan langsung dipimpin oleh Pak Hanto untuk review kurikulumnya, review kurikulum 2024-2025. Sebelum Bapak Rokim menyampaikan paparan dan juga informasi, mari kita awali rapat pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan usaha kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Sholika Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kami silakan Bapak Abdullah. Slide-nya sudah. Jadi Apa dia ini? Baru agenda benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru GTK seluruhnya, yang saya yakin alhamdulillah syukurillah pada hari ini bisa berkumpul berwajah di hari libur panjenengan. Mungkin mohon maaf saya mengganggu panjenengan libur di Nuwun Sewu di libur kok ngadakno pertemuan iki karo Pak Sofyan iki. Mulane kula nggih keluarga seri nyuwun duka. Ini pun tidak lepas dari karena kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan daripada lembaga dari sisi manajerial di awal tahun pelajaran. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap berkunjung dan yang kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberkati sebagai umatnya dan sahabat wilayah umat amin. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala RT Sahabat Takin, Bapak
mahasiswa SMA yang sudi menjadwalkan kegiatan penyusunan program kerja. Nah, regulasi yang terbaru itu adalah mulai pertama itu adalah merencanakan program. Setelah merencanakan, kemudian disusun. Setelah disusun, dilaksanakan program itu. Setelah dilaksanakan, dievaluasi atau dinilai. Bentuk apa? Bentuknya laporan. Nah, itu semua program, tidak peduli Bapak Ibu, kepala madrasah juga sama, guru juga sama, merencanakan dulu. Setelah merencanakan, menyusun. Panjenengan kan mau mengawali tahun pelajaran 2024-2025, otomatis kan punya rencana kira-kira saya mengajar nanti pakai RPP atau modul ajar yang bagaimana. Nah, itu rencana direncanakan dari program tahunan, program semester, nanti kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini gambaran bahwa setiap tusi masing-masing, mulai dari kepala, guru, tata usaha, itu juga sama, harus membuat rencana. Setelah rencana baru disusun. Nah, disusunnya itu kan harus mengumpulkan bahan-bahan dari perencanaan panjenengan itu. Kebutuhannya apa? Nah, seperti hari ini menyangkut hajat hidup MTS Sabilul Mutakin. Jadi rencananya sudah dalam angan-angan, mulai harus merubah mindset. Lembaga ini harus berubah, visi misinya apa, tetap atau berubah, tujuannya apakah sama atau berubah di lembaga ini. Nah, perlu dibuat atau disusun program. Nah, itu masuk bagian dari penyusunan program. Contoh pertama, Kadik sudah saya share ke panjenengan, ke kepala. Ruhnya pertama kali itu Kadik, Bapak Ibu. Tanpa Kadik itu di tahun ini maka tidak berlaku, pembelajaran tidak bisa. Makanya pertama kali, nah, Kementerian Agama itu mesti membuat Kadik di share seluruh Indonesia. Tadi sudah itu, mulai pengantar sampai sudah ditentukan minggu efektifnya 1 tahun, baik per semester, totalnya 1 tahun itu sudah ada di situ. Itu adalah ruh pertama untuk bahan penyusunan program, baik guru maupun kepala madrasah. Oke, nah itu ada dasarnya. Nah, itu harus termaktub di dalam dokumen KTSP maupun dokumen apa? Kurikulum madrasah. Istilahnya kurikulum madrasah yang sekarang ini, bukan kurikulum operasional madrasah. Enggak, ternyata kurikulum madrasah. Di kurikulum Merdeka pakai kurikulum Merdeka. Jadi karena ini sudah tahun kedua, berarti MTS Sabilul Mutakin di kelas 7 dan 8 pembelajarannya pakai kurikulum Merdeka. Yang kelas 9 pakai kurikulum 2013. Nah, ini saya menyampaikan hasil daripada kemarin malam Jumat sampai jam 10 malam. Kita Zoom meeting dengan PLH Kabid Pak Sudiyo tentang madrasah di Jawa Timur. Kemarin Bojonegoro masih ada 54 yang belum mengajukan. Nah, tadi kira-kira masih 22 tadi malam itu masih ditunggu untuk mengajukan pakai kurikulum Merdeka. Diharapkan supaya nanti apa, corojone ora ting kerentil, yang mayoritas itu pakai kurikulum Merdeka, yang minoritas masih pakai kurikulum 2013. Jadi gak matching.
selalu terbagi gitu Pak, Bapak Ibu. Sehingga harapannya seluruh Jawa Timur tahun ini kalau bisa harus sudah pakai kurikulum merdeka. Diharapkan loh ini tidak memaksa ndak, untuk memudahkan jika ada regulasi itu bisa dimaksimalkan karena sudah pakai kurikulum merdeka. Itu harapan beliau. Kemudian ini ada perubahan yang signifikan untuk CP, TP dan seterusnya. Untuk Kemendikbud itu sudah merubah, baik P5 PPRA itu juga berubah, direvisi. Kemudian CP dari PAUD dasar dan menengah juga direvisi. Nanti tak berikan filenya Bapak Ibu, tak berikan semua supaya nanti untuk bahan panjenengan untuk menyusun program panjenengan sebagai guru. Nah ini nanti kita sampaikan. Kemudian untuk yang KTSP saya tidak membahas terlalu banyak karena panjenengan sudah paham, karena tahun 2013 sampai sekarang berarti sudah 10 tahun ya. 10 tahun jenengan sudah biasa menyusun dokumen KTSP. Jadi masih pakai yang kemarin Pak, yang lama. Untuk kelas 9 nanti disendirikan. Kelas 78 pakai kurikulum madrasah yang merdeka itu, yang kelas 9 masih KTSP. Ini Pak, pulang ya nyuwun di foto kan sambil Pak. Jadi panjenengan kalau dulu silabus apa istilahnya? Kalau sekarang belum merdeka. Ayo, dulu kan silabus, sekarang CP. Kalau KIKD sekarang, ayo Bapak, silabus ATP. Kemudian KIKD CPTP. Kalau ATP-nya? ATP alur tujuan pembelajaran. Ayo apa? Pernah tak berikan Pak Bu? IPK. IPK, ngerti IPK? Nah, pencapaian kompetensi. Jadi hanya beda istilah saja Bapak Ibu. Tetapi untuk yang mulai CP sampai ATP itu sudah ada pada apa Bapak Ibu? Kan sudah ada dari pemerintah kan? Jenengan tinggal mengambil berdasarkan jenjang. Kalau PAUD apa? Dasar, SDMI fase. Kalau MTS, SMP pas apa? B atau C atau D? MTS. Ayo. D. Yang E? Alia, MA. Alia, MA, SMA kelas 10. F. Ya, paling murah kan ngerti ini loh Pak Bu. Paling murah izin nyantol. Ya seperti itu gambarannya. Nah itu sudah dipilah-pilah Bapak Ibu, sudah dipilah-pilah. Jenengan tinggal mengambil saja, memakai sesuai dengan fasenya. Kalau MTS fase D. Bagusnya ini Bapak Ibu, untungnya D itu fase D kelas 7, 8, 9 langsung fase D untuk pena. Jadi nanti monggo dikembangkan untuk penyusunan modul A, modul ajar atau RPP. Ini Pak, tak lanjutkan. Jadi,
tekor. Belum ketok. Alhamdulillah. Kenapa warnanya beda-beda? Ya berbeda notok Pak, Bu. Supaya gampang. Minta sing ngono iku. Bagian ibu-ibu. Sabar Bu ya. Jenengan dia anak tiri kan sementara ada. Nek belum bisa ini malah ape. Bisa gini lah malah beda. Jadi di tahun 2022 itu adalah implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Kemudian untuk dinasnya ini capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Ini ya, Dirjen Pedis. Ini tidak berubah Bapak Ibu. Dari PAI dan bahasa Arab itu tahun 2018 dan 19. Karena ciri khusus, maka punya kekhasan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Karena berbasis agama. Nah, tahun 2023 peta pendidikan Indonesia itu dari sisi religius sudah tidak muncul Bapak Ibu. Nah, mau dikemanakan pendidikan religius itu? Makanya Kementerian Agama tetap berpegang pada ciri khas madrasah. PAI dan bahasa Arab sudah ada ini. Tidak boleh diganggu-gugat. Oke. Kemudian ini sama, tetap pakai kurikulum merdeka, tetapi yang ini yang miliknya madrasah dipakai untuk kurikulum merdeka. Kemudian SK Permendikbudristek nomor 56 pedoman penerapan kurikulum merdeka, sama-sama tahun 2022. Nah, pada poin 4 inilah ada perubahan Bapak Ibu. Perubahannya Kepala Biskap nomor 031 tahun 2024 itu perubahannya pada nomor 009 tahun 2022 dirubah pada dimensi elemen dan sub elemen P5. Nah, ini miliknya Biskap. Nek dinas serang duwe rahmatan lil alamin Pak. Hanya penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada tanda tanya tadi saya sampaikan. Peta pendidikan Indonesia kan religiusnya sudah tidak muncul. Tapi kok ijek Pancasila nomor religius biring ternyata. Gak lucu ini. Kemudian Kepala Biskap nomor 032 2024 perubahan tentang CP. Nah, ini perubahan tentang CP pada PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Ini nanti tak berikan gambarnya karena saya dapat 4 hari yang lalu. Ini berubah. Terus nomor 5 Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi PAUD Budasmen. Nah, semoga ini ya tidak berubah. Oke. Untuk nomor 6 Dirjen Pedis nomor 2701 itu kadidnya Pak. Bapak Ibu sudah saya ke panjenengan. Kadidnya. Kadidnya sudah. Kalau yang tahun kemarin kan 301 seingat saya 3001 tahun 2000 tahun pelajaran 2023-2024. Ini perubahannya ini. Jadi setiap tahun betul berubah untuk kadid. Nah, ini yang membedakan standar isi dan CP mapel selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi maksudnya ini, sing agama iku nggone hak Kemenak, yang umum miliknya Kemendikbudristek. Jenengan melu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Mapel umum mengikuti Kemendikbudristek. Kalau PAI bahasa Arab dan lain sebagainya khusus agama itu miliknya Kemenak. Makanya P5 itu ditambahi RA rahmatan lil alamin. Tujuannya jen rahmat lah, ada rahmat yang ada di dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini penjelas saja Pak.
Nah, KIKD pada mapel selain PAI mengikuti Kemendikbudristek. Kalau agama dan bahasa Arab, KMA nomor 183 tahun 2019. Ini dasarnya untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Kemudian struktur RA, Radatul Hafal, mungkin ada guru RA, KMA nomor 792 tahun 2018. Ini yang RA. Kemudian MI, MTS, MA dan MHK dan pedoman implementasinya berdasarkan KMA nomor 184 tahun 2009. Nah, ini kan dijelaskan Pak, sama-sama ini tahun 2008. Oke, itu gambaran kurikulum yang sekarang kita pakai. Jadi, semoga ini ya, ini kan baru 1 tahun aja, baru 1 tahun, 2 tahun jalan. Nah, kemudian ini perubahannya Bapak Ibu. Gede no, ini nomor partai. Saya mengambil instrumen jadi Meduro Sumeneb Bangkalan. Instrumen validasi. Ini perubahannya Pak di tahun lalu kurikulum Merdeka. Ini petunjuk bisa dalamnya tidak saya sebutkan, identitas tidak saya sebutkan, tapi yang paling urgen adalah komponen kurikulum madrasahnya adalah pertama sambul. Sambul ada logonya. Apa dibuka namanya itu dia? Tak bukakan dulu. Jadi foto gedung madrasah saya kira sudah paham dia. Ini sudah perubahannya hanya ini nanti pada pengesahan. Pengesahan itu nanti langsung formnya sudah langsung tanda tangan Pak Kasih firma untuk kurikulum madrasah. Nah, ini sudah jelas. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Ya, penetapan ini. Penetapan. Ini tak kasih kurikulum madrasah sanawiyah Sokeh Bojonegoro. Jen Sokeh senang. Nih. Kemudian pengesahan sudah saya buat lah seperti ini Bapak Ibu, pengesahannya langsung Bapak kasih firma. Cukup. Nah, ini pengesahannya langsung kasih firma. Nah, kami selaku pengawas hanya memvalidasi struktur yang sudah jenengan susun, kurikulum yang sudah susun, kemudian saya memvalidasi. Setelah validasinya oke, lengkap, maka saya rekomendasi. Jadi pengawas itu hanya memvalidasi dan merekomendasi. Setelah itu baru disahkan oleh kasih penma. Cukup kasih penma. Kalau MA ke provinsi Pak. Kalau MA ke provinsi. Kalau MTS, MIRA cukup kabupaten. Itu bedanya. Ya, bedanya itu. Makanya nanti direkom dari kantor. Kalau MA kan seluruhnya kumpul, MA seluruh Bojonegoro kasih rekom dibawa ke provinsi. Setelah jadi ditandatangani baru dikembalikan lagi ke Kemenak kabupaten, baru diberitahu ke kepala masing-masing untuk pengambilan dokumen kurikulumnya. Nah, bedanya hanya itu MTS dan MA. Ada pertanyaan? Buruk. Oke. Ada ya saya tentang ada, logo madrasah ada, judul kurikulum madrasah ada, tahun ajarannya ada, NSM, nomor statistik madrasah garis miring NP SN, nomor pokok sekolah nasional. Itu yang membuat adalah Kemendikbud. Jadi madrasah itu juga ijobnya itu loh. Ada dua kan ijob yang untuk NSM sama NPSN. Dengan nomor NPSN itu cukup Pak. Badan akreditasi itu cukup mengetahui profil lembaganya tahu. Nanti dia. Makanya nggak boleh
lembaga baru kok belum NPSN maka tidak dikasih akun simpatikannya, belum boleh dibuka. Ya pokoknya belum bisa. Terus emis juga sama. Emis nanti yang menghandle adalah Penma. Contoh kemarin ada lembaga baru di wilayah barat sana. Itu Ngasem juga sama. Karena belum turun NPSN-nya, maka tidak bisa, Pak. Akun simpatikannya belum bisa dibuka. Harus menunggu sampai ijobnya yang dari Kemendikbudristek itu turun. Karena apa? Harus mengupload 2 dokumen, yaitu NSM sama NPSN. Seperti itu. Mungkin Pak, 4 tahun itu lembaga belum punya simpatika. Ya misalnya guru nih, terus mulai simpatikanya kurang aktif, Pak. Bayangkan, Pak. Tak tanya itu. Jadi kan sudah punya akun simpatika. Belum, Pak. Karena gurunya baru-baru semua. Enggak kok tidak diaktifkan. Dan caranya gimana, Pak? Coba saya tanya dulu, sudah punya ijob NSM sudah turun, itu kayak sertifikat itu, Pak. Sama NPSN sudah, Pak. Ya, bahwasannya bawa ke Penma. Dia langsung aktif, Pak, akunnya. Setelah aktif baru dimasukkan guru-guru yang ada di madrasah itu. Nah, otomatis dengan terlambat untuk guru-guru nanti yang TIG, karena harus punya NPK. NPK itu syaratnya minimal 2 tahun berturut-turut mengabdi di madrasah. Ini pengalaman kami, Pak. Kalau tidak berturut-turut maka tidak bisa muncul NPK. Nomor pokok nomor pokok nomor antik itu. Jadi kalau di Kemendikbud itu apa? NIP. Kok NIP? NIK. Dulu kan cari-cari sampai sekarang. Nomor induk kepegang. Iya. NUPTK miliknya dinas. Kalau Kemenak NPK, Bapak Ibu. Bukan pupuk NPK. Ini NPK. Jadi nomor itu adalah nomor antik, panjenengan harus hafal kalau bisa. Karena akun itulah yang bisa mengaktifkan miliknya akunnya pribadi. Baru ada password, username-nya NPK, terus baru passwordnya monggo diganti monggo. Saya itu kemarin baru berapa hari itu, Pak? Jadi liburan ini, Pak. Ya akun saya di mana, Pak? Loh kok tanya saya? Akun simpatikanya, Pak? Kan ada lembaga kayak ini ya. Jadi kan guru. Ternyata ada yang belum bisa membuka akunnya, akun pribadi sebagai guru. Akunnya mana? Itu Pak. Mas kayak username karo password guru ini ngesakne. Baru bisa buka 4 tahun setengah loh. Ya Allah, kok nggak tanya kemarin? Ini kejadiannya seperti ini, lucu-lucu, Pak. Pokoknya saya itu sering menjumpai hal lucu tapi berhubungan dengan nasib, betul nasib. Sampai ada yang sudah profesi, lulus tahun 2013, 2021 loh, belum cair. Gitu. Nah, utubillah gitu. Sing koncone budal ngenteni budal PPG di ini wis lulus tahun 2003. Lho ngono Pak, aku kok cair yo. Iki masalah apa? Dia tanya pengawasnya dulu. Sudah ganti pengawas 4 kali, 5 saya. Masa Misalnya ibu-ibu sisa. Terus akhirnya kita bantu. Alhamdulillah 4 bulan energi muncul di simpatika. Pun Bu jenengan yang dipikir apa absensinya. Sujud syukur, Pak. Karena Pak sudah punya impasing. Jadi lulus PPG 2013, pengusulan
IPASing waktu itu kan guru waktu dikasih bonus IPASing kan nggak begitu percaya toh Pak. Dulu tuh tahun 2010 yang DTT itu kan diusulkan IPASing ke pusat sana, masih manual Pak. Itu guru-guru tuh nggak begitu ngereken Pak. Tapi ketika ada yang turun memang disimpan sampai PPG lulus lagi digunakan. Nah itu manfaatnya. Jadi tahun 2013 PPG lulus, sebelum PPG sudah punya IMPA sebagai DTT yang belum profesi. Setelah NRG itu Pak muncul, maka muncul nilai rupiahnya Pak di SKPT. Kalau belum IPASing ya 1,5 juta. Kalau sudah IPASing berarti golongan 3A karena sarjana 27 Pak. Bapak Ibu, sujud syukur Pak. Cari 3 bulan. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah seperti itu kejadian itu tidak sekali dua kali Pak. Saya temukan berkali-kali. Nasib ibu sakit ya. Nah lanjut. Penetapan ada rumusan kalimat penetapan tadi sudah tak buka Bapak Ibu. Oke. Penetapan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite madrasah dan dilakukan validasi oleh pengawas madrasah, maka dengan ini kurikulum madrasah sanawiyah Shafii Bojonegoro ditetapkan dan dikeluarkan mulai tahun pelajaran 2024 garis miring 2025. Ini namanya kalimat penetapan. Jelas ya? Berikutnya apa lagi? Tanda tangan kepala madrasah dan stempel madrasah. Pak, ditambah komite gimana? Monggo. Ya, bawahnya tadi ada toh. Halaman rekomendasi pengawas pendamping, rumusan kalimat rekomendasi dari pengawas. Lembar pengesahan. Rekomendasinya belum ada ini. Gimana? Ini rekomendasinya tak tahu di bawah Pak. Nah ini Pak. Di slide 12. Ini nanti tak berikan Pak. Jenengan tinggal ngeprint saja, merubah sesuai dengan ini kurikulum madrasah sanawiyah sebutkan. Monggo. Masa 2 kali? Kalau 2 kali tidak efektif katanya bahasa Indonesia Pak. Dalam satu halaman disebutkan 2 kali itu kan tidak efektif, kecuali ada paragraf beda alinea, no problem. Kalau sudah pengesahan dan seterusnya itu cukup sekali. Jadi madrasah sanawiyah gitu aja. Ya ini sebutkan nama madrasah apa. Ini nanti tak berikan. Oke, Bapak Ibu. Yang baru itu tahun pelajaran atau pelajaran? Sebenarnya baginya tahun pelajaran Pak. Nah di sana itu saya ketik mungkin tahun ajaran. Jadi ajar dari kalimat ajar toh, kata ajar toh, ajaran. Nah pelajaran berarti ada pembelajaran. Bahasa Indonesia monggo tahun ajaran. Oke, nah aku pelajaran apa Pak? Oke ya, ini nanti saya tanda tangani setelah ada ini Pak di halaman tadi penetapan, rekomendasi, validasi, rekomendasi itu setelah penetapan, sebelum pengesahan, sebelum. Oke ya, nanti tak berikan Pak filenya. Berikutnya kata pengantar dan seterusnya daftar isi saya kira tidak ada masalah. Kemudian ini, nah ini pendahuluan. Ini kan sudah kita berikan toh Pak, tahun lalu gitu. Betul gitu. Tahun lalu sudah kita berikan toh. Template-nya kan sudah toh. Pada pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya itu subnya adalah
rasional pengembangan kurikulum menurut jenengan MTS ini. Bisa MA, bisa MTS, bisa MI. Kemudian prinsip pengembangan, kenapa pakai ini? Prinsipnya apa? Insya Allah sudah ada Pak G. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum sudah ada di profil madrasah. Landasan filosofis, sosiologis dan psikopedagogis sebutkan Pak. Harus ada Pak. Meskipun hanya 5 baris, 6 baris, 0. Ini yang terbanyak. Kemudian karakteristik madrasah mulai dari peserta didiknya itu disebutkan kan dari macam-macam toh karakter anak-anak ini. Ada yang sebagai putranya petani, ada yang pedagang, gitu loh nih. Ada yang dari ASN mungkin atau dari yang tidak mampu. Nah ini sebutkan Pak sesuai dengan karakteristik anak didik. Jadi mempengaruhi daripada kemampuan anak. Nah ekonomi ini biasanya manusia ya tidak menjamin semua, ya tidak, akan mempengaruhi pola pikir anak tersebut. Kemudian untuk sosial budaya, dan budayanya daerah sini itu apa? Sebutkan Pak. Itu saya yakin di profil ada itu, profil madrasah. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan disebutkan. Pendidiknya itu S1-nya apa sesuai, ya sebutkan sesuai dengan apa spesifikasinya, mengajar sesuai dengan S1 linear. Ada yang tidak linear disebutkan dengan mempertimbangkan persentase. Dan nek wis linear kabeh yo malah bagus. Kemudian tenaga pendidikan ya TU, staf, TU staf itu masuk tenaga kependidikan. Kemudian karakteristik sarana dan prasarana. Di sarana apa wae? Ini kan sudah layak Pak. Sebutkan prasarana pandangan dan sarana yang pendukung pendidikan di lembaga panjenengan. Sampai pada kemitraan satuan pendidikan. Nek diferensiasi keunggulan apa? Kira-kira menurut panjenengan keunggulan jenengan kan daerah sini yang bisa dimanfaatkan untuk KBM menyesuaikan kondisi lembaga ini dan lingkungan sekitar. Karena KBM itu kan tidak harus di dalam kelas Pak, bisa di luar kelas. Nah ini loh Pak yang saya maksud, diferensiasi keunggulan. Kira-kira punya apa koperasi yang besar atau punya UMKM, lembaga itu punya UMKM, bisa dimanfaatkan untuk pendukung daripada keunggulan itu, diferensiasi. Jadi multifungsi Pak, dimanfaatkan oleh anak didik panjenengan. Tidak hanya perpustakaan, tidak harus, bisa berupa ladang bawah ke belakang itu digunakan apa? Penelitian anak-anak, mungkin biologi, fisika, bisa. Kalau ada pasar, nah dimanfaatkan pasar itu sebagai sarana sosial, bisa berdagang dan lain sebagainya, komunikasi. Nah itu namanya diferensiasi keunggulan yang dimiliki oleh lembaga itu. Fasilitas apa, fasilitas umum yang apa yang terdekat di madrasah. Kira-kira jangan pikir sing enek nomine apa. Kok misalkan ada dekat Pak Muhyiddin nih, punya pembukaan apa itu? Kambing banyak. Nah itu bisa digunakan untuk media pembelajaran, komunikasi dengan Pak Muhyiddin, Pak. Nah untuk membuat pupuk kompos butuh kotoran dari kambing, kan bisa dimanfaatkan. Itu namanya keunggulan lokal yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Itu namanya diferensiasi keunggulan. Mungkin tenaga panjenengan punya apa? Titik penggemukan ayam. Nah, bisa digunakan untuk KBM anak didik. Bisa. Dari ekonomi juga bisa. Bisa kan? Ekonomi. Duit tidak sampai ini sekian hari dengan modal sekian bisa menghasilkan sekian. Nah, itu kan
bisnis, berarti wirausaha. Bisa dimanfaatkan. Namanya diferensiasi keunggulan. Monggo. Nah, ini ada guru di sini. Iya Pak, jenengan. Kan punya keahlian apa? Pranata-cara. Ya bisa dimanfaatkan. Anak-anak didik dikasih apa Pak? Pelatihan. Nah itu namanya keunggulan diferensiasi. Meskipun beliaunya ini mapelnya apa? Mapelnya apa Pak? Jenengan? Apa? Bisa coba. S1 ini apa? Aku satu lihat. Hukum. Linearitas S1 ini apa? Hukum. Hukum. S ya. Hukum atau hukum? Iya Pak. Nah ini bisa dimanfaatkan Pak. Namanya memanfaatkan keunggulan. Panjenengan punya potensi. Kadang-kadang saya punya teman Pak. S1-nya warga, tapi dia punya keahlian elektro Pak. Akhirnya dimanfaatkan Pak. Keunggulan yang dimiliki oleh lembaga. Jadi mindsetnya itu mindset bagaimana bisa berkembang, bisa ditelurkan ke anak didik panjenengan. Nanti sebagai bekal lulus punya keahlian pranata-cara, basa Jawa wis iso. Gitu? Mungkin tahfidz Al-Qur'an khusus juz ke-30. Nah, seperti itu kan keunggulan yang ada di madrasah bisa dimaksimalkan. Anak lulus besok yo ngimami wis ora bingung. Boleh ayat sing sekiranya rada dawa, sing sedihnya, sing pendek. Nah, gitu maksud saya. Itu nilai Pak, nilai keunggulan. Ada lagi madrasah Pak, karena di situ ada ustaz 3 yang tahfidz Al-Qur'an. Akhirnya dimaksimalkan di situ keunggulan Pak. Madrasah sains berbasis sains unggul dan sebagainya, tapi ditinjau religius. Unggulnya tidak hanya pengetahuan, dari juga religius. Ya alhamdulillah Pak. Ada yang sudah kelas 3 itu ada yang hafal 16 juz. 1789 Pak. Ada yang hafal 12. Ada 4 yang hafal 30 juz toh Pak. Malah itu seneng kira berapa? Dan 10. Lembaga juga senang. Itu sudah toh Pak, gratis toh Pak. Sanawiyah itu lulusan yang 4 anak itu sudah ditawari Pak, gratis di Surabaya. Nah ini anak orang tuanya udah bingung Pak, banyak tawaran. Kenapa? Memang betul-betul hafal Al-Quran 30 juz. Kemarin ini Pak, saya diundang hafal. Alhamdulillah. Nah ini kan keunggulan lokal yang ada di lingkup madrasah itu dimaksimalkan supaya apa? Muncul bibit baru, anak-anak panjenengan punya keunggulan, tidak hanya sisi kognitif, keterampilan, pengetahuan maupun etika atau sikap. Nih, kemitraan monggo jika punya kemitraan, lembaga ini punya kemitraan dengan siapa saja? Puskesmas, polsek, Koramil, desa, desa itu mestinya mendasar Pak, harus Pak. Desa Sumuragung, Margoagung. Dari sana begitu. sebelahnya masjid. Nah, itu harus ada mitra. Kenapa? Ini Pak, adik saya juga kepala desa Pasinan. Dek sampean ki ndek mitra. Pasinan ki punya sekolah madrasah berapa saja? SMP Negeri 1 Pasinan Pak. Puskesmas Pasinan, Polsek Pasinan. Gitu. Kemudian Darul Ulum Pasinan. Madinatul Ulum Pasinan, Aliyah Negeri Pasinan. Tuh. Itu semua diundang Pak. Undangan kepala. Ketika musrek Bangdes. Nah, siapa tahu dana-dana yang ada itu bisa dikontribusikan ke lembaga itu. Pak Bapak Ibu gini. Bener jenengan Pak. Nggak kandani orang aku. Akhirnya ada kontribusi balik Pak. Ada informasi apapun, kegiatan apapun dari sekolah atau madrasah di lingkup desa itu, kepala desa dan rekannya diundang Pak. Nah itu nilai manfaat. Kadang-kadang Bu nyuruh bantuan
untuk lembaga ini kan sudah di luar bos, sudah di luar ini, misalkan lah ya, itu bisa di Musrembangdes bisa. Nah ini contoh saja kemitraan satuan pendidikan dengan lembaga pemerintah. Oke, itu tambahan Pak Yo. Ini cantumkan kalau ada. Lanjut. Visi misi. Ini sudah tak sebutkan tahun lalu. Visinya itu nomor 1, matchingkan dengan misi nomor 1. Saran saya. Terus matchingkan dengan tujuan nomor 1. Berarti nyambung semua gitu loh. Untuk sampai ini pembentukan profil pelajar dalam alamin ini loh memberikan arah dalam wujud visi madrasah, yo ini juga harus nyambung gitu loh. Maksud saya ya ono rahmatan lil alamin ini juga. Nah ini kan contoh harus nyambung Pak. Jenengan bersama-sama menyusun ini agar matching visi, misi dan tujuan itu matching gitu loh. Gak usah banyak-banyak Pak. KKN biasanya program KKN telu papat luru. Alright please Barto. Alright please. Kakek. Memang bagus Pak, tapi ya menyesuaikan daripada target yang dicapai. Kira-kira targetnya coba ini. Ya mengukur kemampuan macam-macam Pak, kemampuan pikir, kemampuan modal, kemampuan dalam berinovasi dan seterusnya. Kemampuan macam-macam. Oke, Bapak Ibu ya, paham maksud saya matching itu ya? 1, 2, 3. Lanjut. Struktur pembelajaran, kurikulumnya sudah Pak ya. Kemarin sudah disebutkan ya, KMA 347. Struktur kurikulumnya harus menyesuaikan KMA Pak. Mari udah tak kasih template-nya. Template saya dibuka template. Kelas 7 ini kelas 7 loh. Kelas 7 8 sama loh Pak. Oke, sama loh. Intrakurikulernya jenengan menyesuaikan di atas tadi. Minggu efektifnya di semester 1 itu berapa? Semester 2 berapa? Karena apa? Menyangkut intra sama project. Ini 2 mapel gede 1 minggu berarti 2 jam. Berarti siap-siap Pak, memang kurikulum merdeka itu jenengan jamnya berkurang. Awalnya 3 menjadi 2. Yang 1 masuk sini. Ini artinya 36 jam untuk project ini. Tapi bareng-bareng, tidak hanya 1, tapi project itu kan harus kolaborasi beberapa guru mapel berbeda, jangan sama, supaya untuk membuat project. Gimana Bapak Ibu? 72 ini interagennya utamanya adalah 2, tidak 2 jam. Ini seminggu Pak, per minggu. Terus ya, kan berkurang 1, rata-rata berkurang. Bahasa Indonesia biasanya berapa? 6, ini jadi 5. Mestinya Pak, memang kurikulum itu mestinya ini. Tapi kan menyesuaikan lembaga. Lembaga itu punya dana macam-macam. Nah kalau pakai jam pakai itu menurutnya kok kayak nul. Kamu sudah ya. Tapi itu kan prakteknya beda dengan teori. Boleh. Karena kemampuan lembaga atau yayasan. Dia MOU loh. Nah, boleh simpatika jumlah 5 pengajarannya apa? Boleh. Yang penting kan cair. Ini per minggu juga kita cek ya. Asumsi 1 tahun 36 pekan. Asumsi loh ini. 1 tahun 36 pekan.
Artinya Bapak Ibu, karena proyek ini 3 kali ya dibagi telu 36 dibagi 3 ketemu 12. Setiap proyek berarti butuh 12 jam. Terserah, silakan ada. Kalau saran saya, karena sudah kolaboratif 5 atau 6 guru, 12 jam itu milik panjenengan bersama Pak, bukan masing-masing ya, bersama. Artinya 36 jam itu, yang 12 itu miliknya bersama. Tetapi diakui nanti simpatika kita, kemarin kita usulkan supaya proyek itu diakui jamnya. Sementara awal-awal kan tidak diakui Pak, rugi kan? Nah, apa gunanya proyek tapi kok orang diakui jamnya? Nah ini, itu simpatika kemarin kita sudah menyampaikan ke Kureh Pak, ke Kabin, supaya profil pelajar Pancasila Rahmat Tengah Alamin itu bisa masuk 1 jam di simpatika. Paham Bapak Ibu? Akhirnya tidak mengurangi jatah yang dulu. Yang 2 awalnya 3 loh, menjadi 2. Nah ini supaya 1 masuk ini. Itu harapan. Sudah Pak, sudah disampaikan. Kita berusaha, yuk usulan dari bawah atau pengawas kan jualan usulan dari bawah. Nah, karena usul jurang kode be, nun saya kalau cerita mau sing merasa air 2013, nek cerita jurang buka akun DB jurang nek cerita jurang aku. Makanya Pak nek duwe keluh kesah sampaikan ke kepala, siapa tahu jadi ke saya gitu. Nah, jenengan mboten apa tanglet ya, mboten ngetok kan mboten. Apa nek ora ngerti ora takok. Aman Pak. Aman Jaya Sentosa. Lek mboten ngertos, mboten tanglet, kok malah aman Pak. Semuanya ngono. Berarti aman-aman saja lembaga saya, kan gitu. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu G. Nah, ini gambaran kami bahwa 36 itu harapan kami sudah hilang, bisa masuk di sini menjadi 1. Jadi Al-Quran hadis 3 jam. Bagaimana bisa diakui di simpatika? Matematika juga sama, bahasa Arab ya. 3 bisa diakui menjadi 4. Karena proyek itu sementara ini belum masuk di simpatika. Itu masalahnya Pak, di kurikulum Merdeka. Komplain Pak sak Jawa Timur, aku malah belum Jawa Timur pengawas. Seperti itu gambarnya. Oke? Apa pertanyaan Pak? Iya. Itu kan total minggu 36 Pak ya? Iya. Kali 2 Iya. proyek profil persatuan dan Iya. kalau dikurangi bisa nggak Pak? Dalam apa? Interaktif pelajaran dalam pelajaran 22 dikurangi dengan 6 total setahun ya bisa. Asumsi 1 tahun Pak G. Asumsi 1 tahun 36 Kali 2 ya. gitu. Oke. Ini contoh mawon Pak G. Ini contoh. Berarti 36 itu kan karena kurdis itu 2 jam, maka kalikan 2 kan G, 36 menjadi 72 kan gitu G. Nah, inginnya kalian gimana kira-kira? Itu Pak, yang pertama-pertamanya itu kok ditambah itu kan di luar pelajaran pada 36 itu. 36 ini, oh ini di 36 itu di luar pelajaran. Gini Pak, kalau jelas nih, kita ambil ini kan berlaku 3 proyek Pak. Kita dulu, supaya jangan tidak bingung. Satu kelompok bisa berkolaborasi bersama-sama di kelompoknya itu bisa ya kita ambil saja 5. Ini kelompok 1, 2, 3. Contoh Pak, contoh. Ini membuat proyek pertama, kedua, ketiga. Hanya sama Pak. Proyek 1 12. Gitu. Kelompok 2 juga 12. Ini juga 12. Di waktu sama Pak. Ini yang 12 tadi. Karena proyeknya 12
jam satu proyek. Jadi satu kelompok ya 12 ini sama. Oke? Bisa diterima Pak ya? Selesai Pak, 12 jam itu proyek kedua 12 jam lagi, berarti totalnya berapa? 24 proyek kedua. Ini buat proyek lagi kedua di semester 1, contoh mungkin memanfaatkan 12 jam itu untuk kelompok ini. Ya untuk kelompok ini karena hanya sama Pak. Bagaimana? Masih bingung Pak? Contoh siji wae nek kelompoknya kan ada 3. Nah ini 12 jam, silahkan jenengan pakai teori 1 jam, tapi harus membuat modul P5 PPRA dulu. 1, 2, 3, 4, 5 Pak, menyusun modul project bersama-sama 6 guru ini. Mapelnya beda-beda, oke? Bisa diterima? Waktunya 12 jam. Oke? Setelah itu Pak, 12 jam itu akan ada teori Pak. Tidak mungkin jenengan membuat proyek ke anak didik panjenengan tanpa teori, menyampaikan dulu. Ambil 1 jam pertemuan, modulnya sama, yang menyampaikan boleh beda, boleh wong proyeknya problem itu podo. Pak wakili jenengan Pak menyampaikan di kelas ini. Contoh Pak Harto mewakili menyampaikan, anak-anak kita akan membuat proyek temanya ini apa misalkan kearifan lokal. Contoh disampaikan ke kelas itu, diwakili cukup Pak Harto 1 jam sudah sampaikan teorinya dulu kan Pak, teori konsepnya. Terus berikutnya besok gantian, setelah Pak Harto gantian satunya lagi melanjutkan Pak, melanjutkan teori yang disampaikan tadi, modulnya tadi, modul ajar yang proyek dulu Pak. Nah berarti sudah 2. Kira-kira anak-anak gimana anak-anak? Sudah paham? Ya kalau sudah paham silakan bersama-sama membuat proyek bareng-bareng. Hari itu ditentukan. Kalau nanti berapa jam? Kalau teorinya 3 jam masih bisa 9 jam. Contoh loh Pak ini. Berarti hari itu khusus proyek silakan ditaruh hari Sabtu. Anak kelas ini harus menyusun 3 proyek. Proyek iki, nah monggo. Nah bareng-bareng ya ngono Pak nek sing kelasnya sing ngono Pak. Maka diatur Pak. Monggo. Tapi tidak mengurangi 12 jam itu dia di proyek pertama. Karena Pak proyek itu kan miliknya kelompok 1. Kelompok 2 juga memiliki proyek sendiri kan? Proyek sendiri. Kalau bisa dibagi kelas supaya adil. Kelas 7 ini proyeknya ini, 7A, 7B ini, 8A ini, gitu Pak. Tujuannya supaya adil. Ketika anak proyek pertama fokus di kelas itu 1 proyek, harapan saya gitu. Jangan 2 proyek kegiatan bersamaan, jangan. Apalagi mengeluarkan biaya yang mahal, jangan. Tidak harus biaya yang mahal. Gimana Bapak Ibu saran saya? Bisa terima Pak? Berarti 12 jam tadi digunakan proyek pertama kelompok ini. Yang sana juga punya hak 12 toh Pak, kelompok yang lain juga punya hak 12 gitu loh. Setelah selesai proyeknya apa kira-kira? Ya pementasan bisa apa? Mesin dodolan, macam-macam, tema kebinekaan, pelukisan, macam-macam kan? Proyeknya kan macam-macam. Nah itu selama 9 jam atau 8 jam berarti sedino tuh Pak. Gimana sekarang itu? Nah prosesnya jenengan nilai Pak sesuai dengan bukti-bukti penilaian panjenengan di proyek itu, sesuai dengan proyek yang sudah dibuat. Kan ada proses penilaian juga kan? Ada toh? Asesmennya ada toh itu? Ada. Pakai apa istilahnya? Itu checklist berupa Pak. Butir-butir penilaian itu boleh, tidak harus angka, langsung dicentang-centang. Oh nilainya kelompok ini sudah bagus. Nah itu berupa nilai proyek 1. Itu Bapak Ibu.
Gimana kira-kira? Haknya masih ada lagi 2 proyek, ya silakan menyusun proyek lagi. Nanti disepakati minggu berapa anak-anak nanti tampil. Seperti yang contoh pertama, haknya sama, tidak mengurangi 12 jam proyek pertama. Pak, waktunya beda boleh nggak? Boleh. Misalkan diatur, misalkan nggak tidak 36, misalkan, ya, kurang dari 36, karena setiap tahun kan beda-beda Pak, minggu efektifnya, kan gitu loh. Misalkan kok cuma 32, contoh 32 minggu, 32 minggu sisihkan Pak. Di semester 1 nanti berapa jam untuk 2 proyek, semester 2 1 proyek berapa jam? Boleh? Boleh. Masih bingung Pak kira-kira yang saya sampaikan? Coba. Kemarin masih bingung masalahnya, rata-rata di proyek ini. Karena Pak, MTS, jenjang MTS fase D itu minimal kan 3 proyek 1 tahun. Itu Pak Y. Nah, proyek pertama melihat waktunya dulu. Contohnya di sini 36. Berarti kalau kita bagi 3 untuk 3 proyek, masing-masing proyek adalah 12 jam. Baik teori maupun praktek. Dengan teorinya sama.